Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang Pak Ray Rangkuti. Kesempatan Pak Ray sekarang ngomong. Soal apa ya kira-kira? Tanya dulu lah. Ya boleh, kalau mau menanggapin si Maman tadi boleh. Mau menanggapi putusan pra-peradilan juga boleh. Pertama, saya tidak setuju istilah dengan wanita cantik tadi. Saya harus tegaskan itu. Wanita jelek gitu. KPK wanita cantik itu. Apa? Tadi ada istilah. Tambah plus genitnya, Mas. Ya, saya tidak setuju dengan istilah itu ya. Bukan karena ada unsur wanita cantiknya itu. Kenapa mempergunakan istilah itu? Itu maksud saya ya. Itu diklarifikasi dulu. Kalau bagi saya itu posisi saya. Nah, yang kedua, saya pribadi tidak terlalu terkejut dengan putusan pra-peradilan ini. Dari awal kita juga melihat bahwa kemungkinannya SN ini akan diterima permohonannya oleh hakim, ya gitu. Kenapa? Kenapa? Kenapa udah menduga dari awal? Ya, namanya menduga ya. Nah, jadi alasan-alasannya sangat subjektif. Jadi oleh karena itulah yang jadi bahan renungan kalau saya pribadi adalah soal kira-kira pada poin apa lolosnya atau diterimanya permohonan saudara SN ini gitu. Ternyata seperti yang diketahui kan, pertama penyidikan dan penetapan tersangka dilakukan bersamaan, kira-kira begitu ya. Kedua, barang bukti yang dipakai tidak dapat dinyatakan dipergunakan kembali karena sudah pernah dipakai sebelumnya, dan satu lagi dan lain gitu. Nah, Pak Karni, kalau disebutkan tadi misalnya ada 4 setidaknya ya proses pra-peradilan yang dilakukan oleh mereka yang telah ditersangkakan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dimenangkan oleh pra-peradilan. Menarik sebetulnya kalau kita lihat satu persatu kasusnya gitu. Misalnya dimulai dari BG. BG dimenangkan oleh pra-peradilan karena setidaknya 2 argumen. Argumen pertama, BG dianggap bukan pejabat negara saat itu gitu. Untuk kali pertama dalam sejarah sepanjang yang kita ketahui, seorang polisi aktif yang kebetulan tidak diperintah untuk melakukan tugas-tugas keamanan itu tidak bisa dinyatakan sebagai pejabat negara. Itu istilah Pak Sarpin saat itu gitu. Jadi sekarang pertanyaannya sebetulnya efektif nggak mengubah polisi atau institusi polisi pasca putusan Pak Sarpin itu gitu. Kita masih kenal nggak semua polisi sekarang sebetulnya ada 2 definisi. Definisi polisi administratif yang tidak kena aturan pejabat negara, kira-kira gitu ya. Dan polisi penegak hukum yang kena aturan pejabat negara, kira-kira gitu. Nah, yang kedua adalah masuk ke soal seingat saya Pak Hadi Purnomo. Lagi-lagi alasannya karena penetapan dengan tersangka dengan penyidikan atau keluarnya sprindik itu bersamaan gitu. Masuk ke kasus Pak Ilham, wali kota. Saya agak lupa itu kasusnya apa gitu. Nah, terakhir ini adalah Pak. Jadi kalau kita lihat sebetulnya waktu demi waktu berkembang ini argumen-argumen hakim untuk menyatakan satu permohonan itu diterima atau tidak gitu. Dari kasusnya Pak BG meluncur ke Pak Hadi Purnomo, ke Pak Ilham, dan terakhir ini adalah Pak SN gitu. Nah, Pak SN ini yang menariknya karena ada unsur soal alat bukti yang sama tidak bisa dipergunakan kepada orang lain dalam kasus yang sama, kira-kira begitu. Saya bisa membayangkan betapa kepotnya KPK akan menghadapi pra-peradilan bila mana sesuatu yang secara umum lazim dipergunakan selama ini tiba-tiba di pengadilan diputuskan oleh hakim ternyata itu tidak sah, kira-kira begitu. Misalnya sebagai contoh Pak Karni, melakukan proses penetapan tersangka sekaligus mengeluarkan proses penyidikan, apakah itu sesuatu yang tidak lazim di dalam proses penindakan hukum kita? Saya kasih contoh misalnya, sebagai contoh ini Pak. Mereka yang didakwa melakukan pidana makar, apakah mereka terlebih dahulu diperiksa oleh polisi, lalu ditetapkan sebagai tersangka, atau ditahan dulu oleh polisi baru ditetapkan sebagai tersangka? Sebagai contoh itu, mereka yang selalu didakwa. Tindak pidana terorisme, apakah pelaku terorismenya terlebih dahulu ditangkap oleh polisi, lalu ditetapkan sebagai tersangka,
atau ditangkap dulu oleh polisi, atau ditetapkan dulu tersangka baru dikejar oleh polisi. Dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita lihat secara umum kerja-kerja baik di kejaksaan maupun di di kepolisian, plus ya mungkin juga di KPK, rasa-rasanya menjadikan argumen bahwa ada proses penyidikan dulu, ada proses pemeriksaan terhadap calon terdakwa ini terlebih dahulu atau tersangka ini terlebih dahulu, baru ditetapkan sebagai tersangka, adalah hal yang tidak lazim sebetulnya kalau kita lihat dalam beberapa kasus yang kita sebutkan tadi. Misalnya di kasus makar, di kasus terorisme, yang sifat kejahatannya hampir sama dengan dengan korupsi, yaitu extraordinary crime. Satu kejahatan yang bersifat luar biasa gitu. Nah, kita sudah bisa bayangkan kalau begitu masuk ke ke sidang pra peradilan, ya akan sangat sulit untuk mempertahankan semua argumen kalau tiba-tiba pada sidang ini berbeda lagi caranya, sidang ini berbeda lagi poinnya, sidang ini berbeda lagi poinnya gitu. Bayangan saya ketika misalnya KPK mengatakan kami punya 200 barang bukti, kira-kira begitu. Pertanyaan kita, di wilayah apa yang memungkinkan ya saudara SN ini masih lolos dari penetapan tersangka dengan barang bukti sekitar 200 itu. Tapi ternyata dinyatakan oleh hakim sebagian dari barang bukti itu sudah pernah dipergunakan pada kasus yang lain. Kan ini menurut saya di luar dugaan semua orang gitu. Nah, oleh karena itulah Pak Karni susah mengatakan bahwa KPK ini terburu-buru. Susah mengatakan bahwa KPK ini sembrono. Kasus IKTP seperti kita ketahui setelah dilakukan penyelidikannya sejak tahun 2013 baru ada tersangkanya sekitar 2014. Ketika mereka masuk selalu ada hantaman, ada kasus cicak buaya 1, cicak buaya 2, sekarang muncul lagi, termasuk itu tadi. Bagaimana mungkin soal penyidik di dalam internal KPK jadi pembahasan di angket? Saya masuk logika saya. Kalau di RDP mungkin saya masih terima porutnya gitu. Tapi soal internal enggak penyidik tidak satu pandangan, tidak satu sikap terhadap satu kasus itu masuk di angket. Itu teman-temannya Bung Fahri itu luar biasa menurut saya, menjadikan angket sedemikian rupa untuk menghantam KPK dan seterusnya gitu. Nah, terus apa lagi kira-kira begini? Yang saya mau katakan sebetulnya begini. Saya nggak tahu juga. Kita semua sangat rigid terhadap KPK kalau soal bagaimana ia menetapkan tersangka. Tentu tidak salah, benar. Karena asumsi saya katakan harus penetapannya betul-betul melalui prosedur yang disahkan oleh undang-undang kita. Kita semua itu setuju. Tapi saya mau bertanya Pak Karni, apakah hal yang sama terjadi di kita sekritis itu kita terhadap aparat penegak hukum yang lain. Yang korbannya jelas-jelas bukan koruptor. Kebanyakan mereka petani, kebanyakan mereka buruh, kebanyakan mereka orang miskin, kebanyakan mereka yang boleh jadi ditetapkan tanpa proses hukum seperti yang kita bicarakan malam ini. Baik. Seperti yang dialami oleh para koruptor itu. Baik. Yang saya mau katakan adalah, kapan kita mau berbicara secara tegas bagaimana para petani dilindungi dari kemungkinan tindakan kriminalisasi oleh aparat penegak hukum seperti kita ketatnya melindungi hak para koruptor dalam proses mereka menjalani proses sidang, karena kita selalu mengatakan hak para koruptor itu sebagai hak asasinya harus dijamin oleh kita bersama. Itu yang saya mau katakan. Baik, itu himbauan. Kalau yang pertama tadi Anda bilang lazimnya begini. Artinya ini nggak lazim kalau ini nggak sah. Hakim berpegang kepada hukum formal yang ada di KUHP. Menurut KUHP memang harus begitu. Saya tidak tahu, kan sini ada ahlinya. Karena yang saya dengar justru semua ahli masih berbeda pendapat. Apakah penetapan dengan bersamaan dikeluarkannya sprindik itu sesuatu yang sah atau tidak sah? Kan ini berbeda pendapat ini semua. Cuma memang ada putusan hakim yang menyatakan itu tidak sah. Nah, pertanyaan saya adalah... Ya, saya mengatakan kenapa dibilang nggak sah. Karena tidak sesuai dengan hukum acara yang ada. Ya. Itu jawabannya. Tapi bahwa bagaimana kalau ini juga kita terapkan kepada penegak hukum lainnya, itu himbauannya
saya kira udah didengar oleh rakyat Indonesia. Itu bukan hanya imbauan tapi juga sekaligus pertanyaan saya. Apakah pola yang sama terjadi di kepolisian, pola yang sama terjadi di kejaksaan? Bagaimana kita memandang mereka yang didakwa sebagai melakukan tindak makar, melakukan tindak pidana terorisme yang kejahatannya sama-sama extraordinary crime? Baik, mungkin kalau terorisme akan ada jawabannya bahwa kalau terlambat ada yang tewas. Jadi terpaksa dipercepat. Artinya kan spesial itu Pak Karni. Ya, jawaban itu spesial. Ya, kalau korupsi kan tidak ada Kalau begitu yang kenapa tewas. kita mengatakan kalau koruptor ini nggak cepat ditetapkan sebagai tersangka, ada 2,3 triliun uang negara yang sudah dianggap hilang, dan 2, triliun itu sama dengan jutaan rakyat Indonesia nasibnya tergantung di situ. Baik.